Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله القائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin jami'ah salat Idul Adha yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh kemuliaan dan keistimewaan ini kita bersama-sama kumpul di tempat, di majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan salat sunat Idul Adha. Ini adalah qudrah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan pagi yang mulia ini kita bersama-sama bisa menunaikan salat Idul Adha dan tentunya diberikan kekuatan iman Islam, juga kesehatan lahir dan batin, baik itu rohani maupun jiwa raga kita. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini senantiasa Allah berikan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya senantiasa kita curah limpahkan kepada junjunan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya. Insyaallah kita termasuk di dalamnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, umat Islam yang berada di tanah air menyambut hari raya Idul Adha yang mulia dengan takbir, tahlil dan tahmid sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jutaan umat Islam di tanah suci Makkah, di Arafah, di Mina sedang berkonsentrasi menunaikan manasik haji. Mereka datang dari berbagai pelosok dunia, dari berbagai bangsa dan suku, dari latar belakang yang berbeda, menyatu dalam kepasrahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mereka meninggalkan segala atribut duniawi, meninggalkan berbagai aktivitas sehari-hari untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan penuh khusyuk dan keikhlasan kepada Allah, secara serentak mereka mengumandangkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami penuhi panggilan-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, kami datang memenuhi seruan-Mu. Tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan karunia hanyalah milik-Mu. Milik-Mu segala kekuasaan dan kerajaan. Tiada sekutu bagimu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada momen ini pula umat Islam yang mampu ditekankan untuk melaksanakan ibadah kurban, berbagi daging dan kebahagiaan kepada sesama, menyembelih sebagian harta kita untuk diberikan kepada orang lain, terutama orang-orang yang membutuhkan di sekitar lingkungan kita. Dari sinilah kita semua belajar tentang kesetaraan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanpa memandang jabatan, status sosial, latar belakang pendidikan, suku, bangsa, serta kelas ekonomi. Ibadah kurban memberikan pesan kepada umat Islam tentang pentingnya solidaritas, empati terhadap orang lain, serta menyembelih ego pribadi untuk kemanfaatan bersama. Hadirin yang berbahagia, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa seorang laki-laki bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam apakah yang baik? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Memberi makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini sepintas kita menyaksikan betapa agungnya nilai-nilai Islam yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Tidak hanya masalah ibadah saja yang ada di ajaran Islam, tetapi masalah-masalah kehidupan sosial menjadi sorotan. Hadis tersebut mengajak kita sebagai umat Islam, bahkan umat Islam, umat manusia secara keseluruhan, untuk memperhatikan nasib-nasib masyarakat yang ada di sekitar kita. Tanggung jawab untuk menyantuni orang-orang lemah, fakir miskin, yatim piatu, para manula, dan mereka yang membutuhkan. Tidak hanya dilimpahkan kepada para pemimpin, tetapi juga itu semua merupakan tanggung jawab kita semua sebagai seorang muslim yang dirinya mengaku adalah muslim. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya seorang sahabat tentang amalan Islam apakah yang paling baik, beliau langsung mengarahkan orang tersebut untuk memberikan bantuan dan memasyarakatkan salam kepada siapa saja, baik pada orang yang dikenal maupun orang yang belum dikenal sebelumnya. Bantuan tersebut bukan hanya berupa dana atau makanan, tetapi juga menyangkut segala kebutuhan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita memberikan ilmu, memberikan pengalaman, memberikan nasihat, memberikan kebijaksanaan dan lain sebagainya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan menebarkan salam maksudnya adalah memasyarakatkan suasana yang damai dan saling mencintai antara sesama umat manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika seorang muslim mendapatkan rezeki berupa harta yang cukup,
ia harus ingat saudara-saudaranya yang lain. Dengan kata lain, ia harus merasa empati kepada mereka. Islam memandang bahwa rezeki yang berkah adalah rezeki yang cukup untuk dirinya sendiri dan orang lain, bukan rezeki yang banyak dan melimpah ruah, tetapi di dalamnya tidak ada keberkahan. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'amul isnaini kafis salasah, wa ta'amus salasati kafil arba'ah." Makanan satu orang cukup untuk dua orang, dan makanan dua orang cukup untuk empat orang. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pengertian hadis di atas menyebutkan bahwa makanan untuk satu orang dapat mencukupi dua orang. Makanan untuk dua orang dapat mencukupi empat orang, dan seterusnya. Hadis ini mengarahkan supaya setiap orang muslim memiliki kepedulian kepada mereka yang lemah dan miskin, sehingga dapat mengantarkan mereka pada kehidupan yang lebih layak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Selain daripada ini, hadis ini mengisyaratkan juga agar setiap orang mengonsumsi makanan secara sederhana dan tidak berlebihan. Hal ini sangat berkaitan erat dengan pola hidup sederhana dan kesehatan fisik maupun mental manusia. Mengonsumsi makanan secara berlebihan akan mengantarkan seseorang untuk menggali kuburnya sendiri. Makan berlebihan dapat menyebabkan berbagai penyakit yang membinasakan dan merusak dalam hidupnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim yang senantiasa menginfakkan sebagian rezekinya pada orang-orang yang membutuhkan akan merasa cukup dengan segala karunia yang Allah berikan kepadanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun rezeki tidak banyak, tetapi itu dirasakan sebagai suatu kecukupan yang tetap ia syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan selalu tentram dan hidupnya pun akan terasa nyaman. Dengan kedermawanannya, banyak orang yang bersimpati kepadanya dan berdoa untuk kebaikan orang tersebut dalam segala kehidupannya. Inilah yang dimaksudkan dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal memperoleh rezeki, umat Islam diarahkan agar meraih keberkahan dari rezeki tersebut, bukan meraih banyak jumlahnya, karena harta yang banyak dan berlimpah ruah kalau tidak disertai dengan keberkahan akan menjadikan sia-sia dan bahkan akan menjerumuskan orang tersebut dalam perilaku yang tercela dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Berbeda halnya dengan orang yang kikir, tidak memiliki rasa empati terhadap sesama. Meskipun hartanya banyak dan berlimpah ruah, tetapi ia merasa hal itu masih kurang dan tidak cukup baginya, sehingga ia merasa berat untuk mengeluarkan sebagian rezekinya pada mereka yang membutuhkan. Hidupnya selalu dikejar-kejar oleh nafsu duniawi, seolah-olah ia ingin mencengkram seisi dunia ini dengan jari tangannya. Akibatnya dia hidup dengan prinsip semua orang harus melayani, bukan aku yang harus melayani mereka. Sikap demikian inilah yang membuat hidupnya tidak berkah dan tidak pernah merasa cukup atas rezeki yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Manusia seperti ini digambarkan seperti orang yang meminum air laut. Semakin banyak diminum, merasa semakin haus dan dahaga. Manusia muslim harus memperhatikan nasib masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, yang lebih sulit dan menderita daripadanya. Ia harus empati dan iba untuk menolong dan meringankan beban mereka. Jika hal ini terwujud, maka jurang kemiskinan pun bisa diminimalisir dan angka gejolak kemanusiaan sosial pun akan bisa ditekan. Dengan demikian, masyarakat muslim akan sejahtera sesuai dengan tantangan dan tuntunan daripada agama. Alangkah agungnya ajaran Islam yang memandang semua umatnya adalah bersaudara, yang harus saling membantu dan menolong
di antara mereka, antara satu dan yang lainnya. Bahkan lebih jauh lagi, Islam melalui sabda Rasulullah SAW memandang bahwa iman seseorang tidak sempurna sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selain menyerukan untuk empati dan solidaritas pada sesama, mengarahkan berikutnya adalah hadis di atas, menyebarkan salam. Ia merupakan pesan yang sangat tinggi bagi kemanusiaan, berupa tegur sapa yang mengandung arti perdamaian dan kesejahteraan. Karena mengandung nilai perdamaian dan kesejahteraan itulah, ucapan tersebut harus disebarluaskan pada setiap orang, baik orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Hidup yang damai dan sejahtera adalah dambaan semua manusia yang beradab. Tidak ada seorang pun yang menginginkan adanya kekerasan dan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Oleh karena itulah, hadirin rahimani rahimakumullah, Islam sebagai agama yang membawa rahmat semesta alam, rahmatan lil alamin, sesuai namanya, juga menyerukan umatnya untuk menebarkan perdamaian dan saling mencintai antara sesama manusia. Cinta kasih adalah modal utama untuk mewujudkan hidup rukun aman dan tentram juga nyaman. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi jika ada pihak dan sekelompok manusia yang menginginkan untuk mencabik-cabik nilai-nilai yang tinggi itu, maka Islam melalui sabda Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak akan memperoleh kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah ajaran Islam yang paripurna dan senantiasa relevan untuk diamalkan umat manusia sampai akhir masa demi mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Bangsa yang berkeadaban adalah umat yang selalu memperhatikan nasib masyarakat di sekitarnya. Mereka dapat hidup tenang dan damai jika masyarakatnya berkecukupan. Sebaliknya, mereka akan merasakan gundah dan gelisah jika masyarakatnya hidup dalam keadaan susah. Hal ini digambarkan Nabi SAW dalam hadis dari Nu'man bin Bashir, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kama salil jasadi idza ishtaka udwan tada'a lahu sa'iru jasadi bisyahri wal humma. Kamu melihat kaum muslimin dan mukminin dalam hal yang sayang menyayangi, cinta mencintai, kasih mengasihi, bagaikan satu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuh yang mengeluh atau sakit, maka anggota tubuh yang lainnya ikut merasakan dengan tidak bisa tidur dan merasakan demam pada tubuhnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sikap dan cara pandang itulah yang harus kita usung bersama, yaitu solidaritas terhadap sesama dalam nuansa Idul Adha ini. Di balik merayakan kegembiraan dan kemenangan dengan takbir, tahlil, dan tahmid, kita pun harus menengok saudara-saudara kita yang masih hidup dalam garis kemiskinan. Kepada merekalah kita ulurkan untuk membantu mereka. Kita hentikan gaya hidup yang berlebihan. Marilah kita berbagi dan empati dalam kerangka solidaritas sosial untuk bahu-membahu mewujudkan masyarakat yang mapan dan sejahtera. Berkaitan dengan hal inilah, maka pada hari raya Idul Adha ini dan hari-hari tasyrik di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah diperintahkan kepada kita agar melaksanakan ibadah kurban. Kurban diarahkan agar dilakukan secara ikhlas, semata-mata mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu dilaksanakan karena Allah dan mengharap keridhaannya. Sedangkan daging kurbannya adalah diperuntukkan bagi mereka yang hidup dalam serba kekurangan dan amat membutuhkan protein hewani. Tidaklah akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala darah dan daging kurban
yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dari mereka yang melakukan kurban pada hari Idul Adha ini. La yanalallahu luhumahuma wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikian Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan untukmu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepadamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Demikian khutbah yang bisa disampaikan. Semoga kita senantiasa bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkurban di hari raya Idul Adha. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah fi hadzal 'idis sa'id wa ahassukum 'ala ta'ati faman ata'ahu fahuwa as-sa'id wa man a'rada wa tawalla fahuwa fi dhalalil ba'id. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim.